Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 11 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Pada pertemuan kali ini, Budini akan melanjutkan penjelasan KD 3.1 tentang struktur dan fungsi sel, yaitu mengenai subbab transport antar sel. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang transportasi antar sel? Nah, di sini transportasi ini merupakan proses keluar masuknya bahan atau zat dari dan atau ke dalam sel yang biasa disebut dengan transportasi zat. Nah, selanjutnya transport antar sel ini dilakukan dan terjadi di membran sel. Nah, biasanya terdiri dari Budini ulangi, transport antar sel ini terdiri dari dua macam, yaitu transportasi aktif dan transportasi pasif. Yang pertama yaitu transportasi pasif. Apa sih itu transportasi pasif? Nah, transportasi pasif ini merupakan transport molekul berukuran kecil yang tidak menggunakan energi atau ATP. Apa sih itu ATP? ATP itu adalah adenin trifosfat dan mengikuti gradien konsentrasi. Contoh dari transportasi pasif itu ada difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Contoh yang pertama, ada difusi. Difusi itu merupakan perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Diingat-ingat, difusi itu adalah yang berpindah yaitu zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Biasanya dalam terjadinya proses difusi itu memindahkan zat yang berukuran kecil, kemudian dapat melalui dan tidak melalui membran sel. Kemudian hasil akhir dari difusi ini adalah kedua lingkungan ini bersifat isotonik. Nah, di sebelah kiri Budini sudah menyajikan ilustrasi dari peristiwa difusi. Nah, difusi ini ini ada molekul. Molekul ini berada di konsentrasi tinggi. Nah, kalau terjadi proses difusi, molekul ini akan berpindah ke konsentrasi yang rendah. Jadi, hipertonik, larutan hipertonik, atau yang berkonsentrasi tinggi, ke hipotonik, ke lingkungan yang konsentrasinya rendah. Nah, peristiwa ini yang disebut dengan difusi. Nah, hasil akhir dari difusi ini adalah lingkungan isotonik. Jadi sama antara sebelah sini dan sini adalah sama, konsentrasinya berupa isotonik. Contoh yang kedua itu adalah difusi terfasilitasi. Kalau tadi difusi saja itu merupakan perpindahan molekul atau zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau difusi terfasilitasi ini adalah difusi yang dibantu oleh protein transport. Nah, bedanya di sini. Bedanya kalau difusi terfasilitasi ini dibantu oleh protein transport. Nah, protein transport ini ada dua macam. Ada protein karier atau pembawa dan protein corong atau channel. Nah, di sini Budini sudah menampilkan ilustrasi dari difusi terfasilitasi. Jadi tetap sama. Jadi perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tetapi dibantu oleh protein transport. Ini adalah protein pembawa atau karier dan ini adalah protein corong atau channel. Bedanya seperti itu. Selanjutnya, contoh ketiga itu adalah peristiwa osmosis. Apa sih itu osmosis? Osmosis di sini adalah perpindahan air atau pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran. Bedanya osmosis dengan difusi. Kalau osmosis itu adalah yang berpindah itu adalah zat pelarut, sedangkan kalau difusi yang berpindah itu adalah zat terlarut.
Kemudian, kalau difusi itu tidak melalui membran, kalau yang osmosis itu melalui membran. Membrannya yang selektif permeabel, artinya nggak semua zat dapat dilalui oleh membran sel, jadi hanya beberapa molekul atau zat yang dapat melalui membran tersebut. Kemudian, dalam terjadinya osmosis, yang berpindah itu adalah zat pelarut, yaitu berupa air. Kemudian melalui membran selektif permeabel. Kemudian, hasil dari osmosis ini adalah lingkungan yang isotonik. Contoh dari peristiwa osmosis itu adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi, yang pertama pada sel hewan, ini adalah yang merah-merah ini adalah sel darah merah. Jadi gini, pada peristiwa osmosis itu jika sel darah merah ditempatkan di larutan yang lebih encer atau hipertonik, atau biasa disebut dengan air suling, maksudnya berada di larutan encer itu adalah contohnya itu di air suling, itu lama-kelamaan sel darah merah yang berkonsentrasi lebih tinggi daripada air suling akan menyebabkan molekul air suling tadi itu masuk ke dalam sel darah merah. Lama-kelamaan ini akan menyebabkan sel darah merah ini menggelembung, lama-kelamaan akan pecah atau lisis. Nah, begitu sebaliknya, jika sel darah merah diletakkan ke larutan hipertonik, misalnya nih diletakkan di larutan garam dapur 10%, itu akan menyebabkan molekul-molekul air yang ada di dalam sel akan tersedot keluar sehingga sel darah merah ini akan mengkerut atau biasa disebut dengan krenasi. Kemudian kalau pada sel tumbuhan, contohnya ketika sel tumbuhan ini berada pada larutan konsentrasi rendah, ini akan menyebabkan air ini masuk ke dalam sel tumbuhan. Nah, lama-kelamaan ini sel tumbuhannya ini akan menggelembung, kayak gitu. Kemudian, kalau berada di larutan hipertonik atau berkonsentrasi tinggi, biasanya ada di larutan garam, ini akan menyebabkan sel tumbuhannya akan kehilangan air dan juga tekanan turgor. Nah, menyebabkan sel tumbuhan ini mengalami plasmolisis. Contoh lain dari peristiwa osmosis ini adalah mekanisme sirkulasi air atau osmoregulasi pada tubuh ikan air tawar dan air laut. Perbedaannya ketika ini lingkungan, kalau lingkungan ikan air tawar ini sifatnya hipotonik, artinya kan konsentrasinya rendah. Kemudian kalau ikan air laut itu lingkungannya sifatnya hipertonik, jadi kadar garamnya tinggi, konsentrasinya tinggi. Kemudian tubuhnya, kalau ikan air tawar ini sifatnya hipertonik, jadi konsentrasinya tinggi daripada lingkungan. Kemudian kalau ikan air laut itu sifatnya hipotonik. Hipotonik artinya konsentrasinya itu lebih rendah dari lingkungan sekitar. Nah, kemudian peristiwa osmosis, jika air tawar itu air masuk secara otomatis, kalau ikan air laut itu air keluar otomatis. Kemudian urin dihasilkan dari ikan air tawar itu encer. Karena kenapa? Minumnya sedikit. Kemudian, kalau ikan air laut untuk menyimbangi tubuhnya, dia banyak minum, tapi urinnya pekat atau sedikit. Nah, itu bedanya osmoregulasi ikan air tawar dan ikan air laut. Selanjutnya, yang kedua yaitu transportasi aktif. Apa sih itu transportasi aktif? Transportasi aktif ini merupakan transport molekul berukuran besar menggunakan energi berupa ATP atau adenin trifosfat dan melawan gradien konsentrasi melalui protein intrinsik. Contoh dari transportasi aktif itu adalah pompa ion. Nah, di sini pompa ion ini adalah transport yang terjadi karena adanya beda potensial membran. Contohnya pengangkutan ion Na+ keluar sel epitel usus halus dan pemasukan ion K+ ke dalam sel epitel usus halus. Jadi Bu Dini akan menjelaskan secara singkat mekanisme dari pompa ion. Jadi tadi itu contoh dari transport aktif itu adalah pengangkutan ion Na+ keluar sel-sel epitel usus
halus dan pemasukan ion K+ ke dalam sel-sel epitel halus yang biasa disebut dengan pompa natrium kalium atau NaK+. Nah, konsentrasi ion Na+ di luar sel itu lebih tinggi daripada di dalam sel, sehingga pengangkutan ion Na+ ini akan melawan gradien konsentrasi. Nah, sementara itu konsentrasi ion K+ di dalam sel itu lebih tinggi daripada di luar sel, sehingga pengangkutan ion K+ juga melawan gradien konsentrasi. Nah, untuk pengangkutan kedua ion tersebut itu diperlukan energi berupa ATP. Nah, jadi untuk mengangkut Na+ dan K+ itu memerlukan energi berupa ATP atau adenin trifosfat. Nah, pada peristiwa tersebut pemecahan satu molekul ATP atau adenin trifosfat menjadi adenin difosfat itu untuk memompa 3 ion Na+ keluar sel dan memasukkan 2 ion K+ ke dalam sel. Jadi diingat-ingat, Budini tulis 1 ATP 1 ion dari 1 ATP ini akan digunakan untuk memompa 3 Na+ keluar sel dan memasukkan 2 ion K+ ke dalam sel. Nah, seperti itu. Nah, di sini Budini sudah menyajikan latihan pengembangan konsep. Jadi Mas dan Mbak bisa menggambarkan struktur, komposisi, dan fungsi membran sel. Membran sel ya yang digambar. Kemudian latihan pengembangan konsep yang kedua, jelaskan apa yang akan terjadi pada molekul-molekul setetes tinta yang dimasukkan ke dalam segelas air. Cukup sekian penjelasan dari Budini. Apabila ada penjelasan yang belum jelas, Mas dan Mbak bisa hubungi Budini melalui WhatsApp ataupun chat yang ada di Teams. Budini mohon maaf apabila Budini salah ketik ataupun salah kata. Untuk tugasnya silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian poin-poin penting silakan dicatat pada buku kalian masing-masing. Sekian penjelasan dari Budini. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.